Saudara-saudara, hari ini saya diundang untuk menyampaikan sebuah pidato. Sungguh, pengalaman yang tak pernah saya pikirkan selama hidup saya. Sebab bagi saya, pidato itu lebih kepada menyampaikan sebuah kesaksian, bukan hanya menyampaikan pesan-pesan kosong. Apalagi di hadapan saudara-saudara yang merupakan kaum-kaum intelektual. Apalah daya saya hanyalah seorang petani di desa yang bahkan tak mengerti apa itu politik. Ngomong-ngomong soal politik, saudara, saya sungguh sangat membencinya, terlebih kepada politikus. Dari namanya saja sudah sangat menjijikkan. Politikus. Poli artinya banyak, sedangkan tikus ya tikus. Berarti mereka itu segerombolan tikus-tikus. Tapi jangan salah, saudara, mereka ini bukanlah tikus biasa. Mereka ini tikus yang kebal air, kebal api, kebal kritik, bahkan kebal hukum. Di musim kemarau, mereka dapat menggerogoti apa saja. Menggerogoti aspal, menggerogoti kartu identitas, bahkan menggerogoti kitab suci. Apalagi di musim dingin, mereka menyebarkan virus. Virus itu namanya virus pemiluensis. Apa itu virus pemiluensis? Virus itu adalah virus yang sangat berbahaya. Virus itu mengakibatkan orang-orang di sekitarnya berperilaku sama seperti mereka. Pantas saja orang-orang di kota pikirannya pada gila-gila seperti mereka. Sudahlah, saudara, saya akan bercerita. Waktu saya berusia 20 tahun, saya duduk-duduk di beranda rumah di kala sore hari. Baru saja saya menyerut rokok jagung. Lalu tiba-tiba datang segerombolan orang membungkuk saya. Saudara kami tangkap karena saudara merupakan antek-antek PKI. Saya baru sadar, saudara, bahwa nyawa saya berada di ujung tanduk. Tuduhan seperti ini sama saja dengan vonis mati. Bapak pasti salah tangkap. Kalau boleh jujur, saudara, saya dulu pernah diajak untuk gabung ke partai komunis itu. Tapi saya menolak. Yaitu tadi, saya tak suka politik. Keinginan saya hanyalah sederhana. Saya ingin sepetak tanah untuk kehidupan kami di desa. Setidaknya mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tapi bagaimana bisa diharapkan di zaman di mana partai-partai saling memperebutkan kekuasaan? Rakyat kecil seperti kami, rakyat kecil seperti saya, hanyalah seputiran debu yang dengan mudah mereka injak-injak. Saya jadi teringat ketika mereka berpidato, ketika mereka berkampanye, dengan mudahnya ia berkata, kami adalah partai wong cilik. Kami akan menolong orang-orang kecil dan orang-orang pinggiran.
seperti saudara-saudara. Takkan kami biarkan saudara-saudara tergantung di ketiak para tuan tanah. Kami adalah harapan, kami adalah matahari yang tiba-tiba terbit dari balik bukit, yang akan menyinari kesuraman hidup saudara. Namun, bagaimana bisa kami menolong saudara kalau saudara tak berada di barisan kami? Oleh karena itu, ayo gabung bersama kami. Jika saudara menolak, berarti saudara menolak untuk memajukan bangsa ini. Dan kami cap saudara sebagai pengkhianat. Karena saudara telah membela para tuan-tuan tanah itu. Saudara dengar bukan? Aku mendengarnya sangat muak. Aku jijik. Yang datang pada kami hanya membawa janji-janji. Tak pernah yang datang pada kami sebagai seorang sahabat yang niat tulus ingin meningkatkan kehidupan kami. Saudara jangan rewel. Saudara masuk dalam daftar nama TKT PKI. Tidak, Pak. Bapak pasti salah tangkap. Saya yakin betul, saudara. Bapak-bapak ini pasti salah tangkap. Saya tidak pernah menjadi seorang aktivis partai yang membela hak-hak para petani. Ya, saya tahu. Saya kini tak lagi bisa mengolah tanah milik saya sendiri. Ayah saya seorang petani. Petani yang diupah di atas tanah miliknya sendiri. Setiap panen, kami hanya bisa menjatuhkan air mata. Melihat padi, melihat tebu, melihat jagung dibawa pergi entah kemana. Sekarang, lubung kami tak pernah terisi oleh hasil panen. Kami dibiarkan seperti seekor tikus yang mengais sisa-sisa. Apa jadinya seekor tikus berada di bawah batang padi jika padi itu dipanen? Apa yang sisa? Sisa hanyalah rumput, saudara. Ya, kami adalah tikus yang memakan rumput di bawah kaki para tuan tanah. Saudara teler, jangan hanya menangis saja. Saudara kan punya Tuhan. Lebih baik saudara berdoa. Bapak pasti salah tangkap, Pak. Nama saya Meler, Pak, bukan Teler. Mau Meler kek, mau Teler, barang sudah kami ambil, tak bisa kami kembalikan. Saudara mendengarnya, bukan? Mereka menyebut saya Barak. Bagaimana mungkin seorang manusia yang bernyawa seperti saya, yang dilindungi oleh HAM, dikatakan seperti barang? Bahkan senggok wayat pun tak bisa kita samakan nilainya dengan barang. Apalagi saya. Penangkapan seorang pemuda mereka ibaratkan seperti mengambil kerikil di tengah jalan, yang mungkin bisa saja mereka melemparkannya ke jurang. Dan saudara tak bisa protes ketika saudara disamakan seperti kerikil. Dan saudara perlu siap mental. Barangkali suatu waktu saudara tiba-tiba dieksekusi mati. Tidak. Tidak. Tidak.
Di malam yang gelap, saya dipaksa untuk naik di sebuah truk, lalu saya dibawa ke gudang yang tak terpakai. Letaknya di pinggiran kota. Saya dapat mencium bau asap pabrik di sini. Lalu saya ditendang supaya bisa berkumpul dengan kerumunan yang lain. Saya baru tersadar, saudara, bahwa lantai yang saya pijak ini sudah digenangi oleh lautan darah. Saya mendengar suara loteng di atas sana, dan juga suara derap langkah kaki para tentara. Saya melihat segerombolan orang yang sama seperti saya, yang diikat tangannya. Beberapa saya kenali. Ya, sebagian besar dari mereka adalah teman saya di desa, yang itu merupakan seorang petani miskin yang melarat. Bagaimana mungkin seorang petani seperti saya, yang bahkan tak melek huruf apalagi politik, dianggap sebagai ancaman bagi negara? Benar-benar saya tak mengerti, saudara. Nyawa saya sebentar lagi akan dihabisi. Darah saya pun sebentar lagi akan berlinang di sini. Begitupun yang lainnya. Saya bergidik, saudara, di negeri yang konon katanya dilahirkan dari pertemuan antara dewa dan juga dewi, pertemuan antara bulan dan juga bintang. Kata-kata pun tak lagi bermakna. Air mata pun sampai kering. Lihat jutaan orang dibantai bagaikan anjing yang terkena rabies. Mereka takut ketularan. Mereka takut dari mayat-mayat ini akan keluar belatung-belatung. Mereka takut ketularan. Seandainya mereka menggebumikan kita dengan layak, pasti bukan karena mereka tahu cara menggebumikannya dengan layak. Mereka takut ketularan penyakit kami. Lalu dengan panik saya bersembunyi di balik drum. Saat saya melihat teman-teman saya dibantai, saya berharap ada seorang yang datang lalu mencerahkan pikiran mereka bahwa sejatinya perbedaan ideologi tak harus menyisakan pertumpahan darah, saling bantai-membantai. Saya kira saya bisa selamat di sini, saudara, karena saya terlindungi oleh dom dan mereka tak akan tahu posisi saya. Lalu tanpa terduga ada peluru yang mengenai drum ini. Lalu drum ini pun meledak. Lalu saya apa, saudara? Saya terbakar. Panas. Saya hanya mencium bau hangus. Lalu kemudian saya berkata, tembak saya, Tuan, tembak saya. Meskipun saya tak rela, tapi saya tak ingin mati seperti ini. Saya ingin mati dengan wilayah.
Tembak saya saudara. Tembak saya Tuan. Tembak saya Bapak. Bapak sekalian. Ah. Begitulah cerita saya saudara. Ketika saya dieksekusi mati, ketika saya dituduh sebagai antek-antek PKK. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan saudara. Dari dulu. Namun baru saat ini saya memiliki kesempatan. Saya ucapkan terima kasih kepada saudara yang telah mendengarkan saksian dari saya. Dan juga ucapkan terima kasih juga kepada orang ini. Orang yang saya pinjam tubuhnya. Saya harap di kemudian hari tidak ada pemerintahan dan fungsi negara seperti itu. Saya doakan saudara-saudara sekalian hidup makmur, jaya, dan harmonis. Kalau begitu, saya pamit dulu saudara. Selamat tinggal. Ada apa ini? Mengapa tangan saya diikat? Kenapa ada saudara-saudara di sini? Apa? Pingsan? Mungkin saudara yang pingsan. Aku bingung. Di mana ini sebenarnya? Yaudah saya pamit. Merupakan hal yang saya tidak sangat duga dalam hidup saya. Lagi-lagi. Teler, Pak. Salah ya. Nama saya apa aslinya? Meler. Tadi Meler ya? Iya. Bapak pasti salah tangkap. Pun tak bisa kita samakan ya Allah.